Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita tentang gaya Loren. Nah, kamu perhatikan gambar ibu. Ini magnet, potongan magnet. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kita tahu bahwa arah garis gaya magnet, mungkin di video sebelumnya udah pernah ibu share di GC. Arah garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, sehingga arah B dari utara ke selatan kalau kita gambarkan di titik koordinat itu searah dengan sumbu X. Nah, searah dengan sumbu X ini arah B, searah dengan sumbu X positif arah B. Kemudian pada daerah di mana adanya medan magnetik tersebut lewat pengantar berarus listrik. Nah, berarus listrik ini sumber arus positif, ini saklar. Kalau saklar dihubungkan, ini arus akan mengalir pada pengantar nih yang panjangnya L. Ini pengantar nih panjangnya L. Kemudian jika pengantar berarus ini berada di dalam medan magnet atau arus itu mengalir di daerah di mana adanya induksi magnet, maka kawat ini akan menyimpang. Jadi kawat ini lurus pertamanya, dia akan menyimpang, nanti membengkok kalau bahasa kitanya. Nah, kita tahu besar B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Nah, kemana ke arah menyimpangnya kawat? Boleh kamu visualkan dengan kaidah tangan kanan kamu. Ini visualkan dengan kaidah tangan kanan. Nah, kamu perhatikan dulu. Jika arah 4 jari yang dirapatkan, gambar ibu ini arah 4 jari yang dirapatkan arah B, dan ibu jari ini saling membentuk sudut 90 derajat. Ibu jari itu menunjukkan arah I dan telapak tangan terbuka ke atas itu sama dengan gaya Loren. Bisa kita peragakan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau kamu visualkan seperti ini arah B menuju layar, menjauhi kita. Kamu visualkan tangan kanan kamu arahkan tangan kanan kamu, 4 jari tangan kanan kamu ke depan, itu berarti arah B masuk. Kalau ke depan kita itu arah B masuk. Kemudian arah I ke timur atau ke kanan, sumbu X positif, maka telapak tangan kita arahnya ke atas. Kemudian kalau ibu balik seperti ini atau seperti ini aja ibu letak, ini arah B tetap masuk, kemudian arah I ke atas, maka gaya Lorennya ke kiri atau ke barat. I ke atas, B masuk atau utara, kemudian gaya Lorennya ke barat atau ke kiri. Kita kembali ke gambar ini. Nah, setelah kamu visualkan kaidah tangan kanan kamu, arah B dari barat ke timur, ya, dari barat ke timur, dari sumbu X positif, barat ke timur, kemudian arah I masuk atau ke utara, ke depan. Ini namanya ke depan, ke utara. Kemana menyimpangnya kawat tersebut? Kamu visualkan dengan kaidah tangan kanan kamu gitu. Ayo, kemana menyimpangnya? Coba. Nah, kamu visualkan dengan kaidah tangan kanan kamu. Nanti arah gaya Loren itu kemana? Arah B ke timur, arah I ke utara. Jadi seperti ini. Kalau tangan ibu seperti ini, jadi telapak tangan kita arahnya ke bawah. Telapak tangan kanan kita arahnya ke bawah. Ibu jari ini ke depan, 4 jari ini ke timur atau ke kanan. Ke depan ini ke utara. Ini ke bawah. Ini akan menyimpang ini ke bawah, ketarik ini gaya Lorennya. Nah, ini F-nya gaya Lorennya. Itu dia. Nah, oke. Nah, berapa besar gaya Loren tersebut? Nah, dirumuskan gaya Loren karena B sama dengan mu 0 I per 2 pi A, udah ada kemarin. Gaya Loren itu B I L sin theta. B I L sin theta, bil sin theta. Induksi magnet, besarnya induksi magnet kali besar arus yang mengalir pada pengantar ini, kemudian sin theta, sudut yang dibentuk antara B dengan I, bil sin theta. L tadi apa? Panjang pengantar,
L panjang pengantar, I kuat arus, B induksi magnet. Kita sudut yang dibentuk antara I dan induksi magnet. Nah, untuk tadi katakan untuk menentukan arah gaya Lorentz itu kita visualkan dengan kaidah tangan kanan. Nih, tadi 4 jari yang dirapatkan sedemikian rupa. Ini anggap aja gambar ibu sudah bagus banget gitu. Nah, ibu jari ini I, ini siku, buat sedemikian rupa jari kamu rapatkan ini. Kemudian telapak tangan kanan terbuka. Kalau ke bawah menghadapnya berarti ke bawah, kalau ke atas menghadapnya berarti F-nya ke atas, kalau ke timur arah F-nya berarti ke timur. Kamu boleh visualkan kaidah tangan kanan kamu sesuai dengan apa yang diminta soal. Yang jelas 4 jari yang dirapatkan itu B, arah ibu jari itu arah I, dan antara 4 jari yang dirapatkan dengan ibu jari itu saling tegak lurus, jangan dirapatkan semua loh. Nah, ini dia B induksi magnet, satunya Tesla kemarin, I kuat arus, kemudian F itu gaya Lorentz ya kan. Nah, oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, misalkan nih, kalau kita gambarkan pada koordinat sumbu X, Y, Z. Nah, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, ini sumbu Z positif. Nah, ibu kasih contoh, jika B ke arah sumbu X positif dan I ke sumbu Y positif, kemanakah arah gaya Lorentz? Silakan visualkan kaidah tangan kananmu. Berarti jika B sumbu X positif berarti 4 jarimu yang dirapatkan kamu arahkan ke kanan. Ayo silakan. Kemudian I sumbu Y positif berarti ibu jarimu kamu arahkan ke atas. Maka telapak tangan kananmu arahnya kemana? Nah, ayo divisualkan. Nah, seperti gambar jari ibu ini udah ke kanan. Nih, kamu sendiri memvisualkan, bukan kamu mengamati tangan ibu. Ini udah ke kanan, kemudian I ke atas, telapak tangan kita arahnya ke depan. Ke depan itu berarti masuk atau arah utara. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini B sumbu X positif, ini Y sumbu ini I sumbu Y positif, dan ini F gaya Lorentz sumbu Z negatif. Nah, kalau dibuat semua, atau ini boleh kutub timur, barat, utara, selatan, atas, bawah gitu, atas bawah itu. Oke, jadi bisa kita gambarkan ke koordinat yang lain. Nah, ibu kasih contoh ya, nanti ditanya misalkan. Nah, ibu buat nih, nih terus kayak gini. Ini utara namanya. Nah, ini utara itu masuk atau B tanda silang. Ini selatan. Ini atas, ini bawah, kemudian ini timur, ini barat. Nah, ini kutub kita. Jadi nggak ada timur, tenggara, selatan, barat. Kita nggak punya. Pada pelajaran kita tentang induksi magnet atau subpokok bahasa gaya Lorentz, kita hanya mengenal kutub utara ke depan, selatan ke belakang, timur ke kanan, barat ke kiri, atas dan bawah. Nah, untuk selanjutnya kita lihat nih. Tadi satu kawatnya dialiri arus. Sekarang 2 buah kawat yang dialiri arus. Kalian lihat nih, arusnya searah. Nah, ibu sudah gambarkan ini gaya Lorentz-nya. Gayanya tarik menarik. Kawat satu narik kawat yang kedua, kawat yang kedua menarik kawat yang pertama, atau F12 yang besarnya sama dengan F21. Jadi besar gayanya itu dirumuskan μ0 I1 I2 kali L per 2 pi A, atau F per L sama dengan μ0 I1 I2 per 2 pi A. Nah, kalau arusnya searah,
berarti akan timbul gaya tarik menarik. Dan kalau berlawanan arah timbul gaya tolak menolak, dimana I1 kuat arus pada kawat 1, I2 kuat arus pada kawat yang kedua, dan A itu jarak antara dua buah kawat pengantar. Dan kok bisa dia melakukan gaya tarik menarik, dan kok bisa dia melakukan gaya tolak menolak? Nah, kamu perhatikan dulu ini gambar ibu tadi. Ini I1 kan, I1 ada titik di sini, ada titik di sini. Nah, kemana arah B di titik ini? Ini B masuk di sini kan, ini B masuk sini, arah B masuk. Oke, B masuk di sini. Nah, kemudian di titik ini lewat arus titik ini lewat arus lagi. Nah, ini I2. Siapa yang menimbulkan gaya Lorentz? I2. Nah, I2 kalau ini mu0 I1 per 2 pi A. Ini rumusnya, I0 mu0 I1 per 2 pi A. Itu rumusnya. Ini B1, B yang ditimbulkan oleh kawat yang pertama. Ini tadi jaraknya A. Siapa yang menimbulkan gaya Lorentz pada kawat pada di titik P ini? Adalah kawat yang kedua. Nah, kamu visualkan dengan kaidah tangan kanan kamu. Jika B masuk, nah ini aja kita lihat lagi, kita tutup itu kawat yang pertamanya. Kawat yang pertama kita, ini kawat yang pertama tadi ya, kawat yang pertama kita tutup. Nah, ibu nampakkan di layar. Nah, jika B masuk, I ke atas, kamu arahkan 4 jari kamu yang kamu rapatkan ke depan dan ibu jarimu ke atas, maka gaya Lorentz arahnya ke kiri. Nah, ini dia gaya Lorentznya. Gaya Lorentz ini F21. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ini ada I2. Kita lihat lagi ini ya. Ini ada I2, ada I yang kedua. Ada titik di sini. Nah, titik di sini. Nah, siapa menimbulkan induksi magnet di sini? Adalah I yang kedua. B itu keluar. B2. Nah, kalau seandainya di titik ini kita lewatkan arus I1 akan timbul gaya Lorentz. Nah, ini aja yang kita lihat lagi. Kita nggak melihat pengantar yang kedua. Timbul gaya Lorentz. Kamu arahkan 4 jari kamu ke arah kamu sendiri dan ibu jari kamu arahnya ke atas. Kamu arahkan 4 jari kamu, ini kan namanya keluar tuh menuju pembaca, menuju kita. 4 jari kita yang dirapatkan menuju kita dan arah I ke atas, maka arah telapak tangan kamu nanti ke sini, ke kanan. Ayo silakan visualkan. Ini F12. Oke, F12 ya. Nah, kemudian ada nih. Nah, kalau kita gabung gambar tadi, nah ini dia gambar tadi. Ada F21, ada F12. Nilainya sama besar. 2 narik 1, 1 narik 2, nilainya sama besar. Nah, boleh dirumuskan di sini. F21 sama dengan mu B1 kali I2 kali L per 2 pi A. Berarti kok menol ya, sorry, bil sin theta ini nggak ada, berarti mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L itu dia F21. Nah, F12 berapa? F12 tadi B2 I berapa tadi? I1 ya. I1 L sama dengan mu0 I2 I1 kali L per 2 pi A. Nah, kamu bandingkan ini sama rumus ini dengan rumus ini. Sama. Ini I2 dulu, ini I1 yang dulu, sama aja. Yang sama. Makanya F1 sama dengan F2 sama dengan F. Itu besarnya gaya Lorentz untuk kawat yang
arusnya searah. Nah, gitu juga yang berlawanan arah. Yang berlawanan arah itu tolak menolak. Nah, kalau ini I1 titik di sini kita pandang, ini nggak ada arus dulu ya. Ibu malas nih gambar ulang nih. Ini kamu tutup, tutup aja nih. Nih arusnya mengalir nih. Ini ibu tutup, misalkan ibu tutup ya. Nah, ini ibu tutup, ini ibu tutup. Nah, kamu pandang titik ini aja, titik ini aja. Nah, ini tadi I1 tutup. Oke. Nah, ini titiknya. Ini titiknya. Nah, ini titiknya. Kemana arah induksi magnet di sini? Ini arah induksi magnet akan masuk karena titik berada di kanan I1. Titik B1 masuk. Nah, ini arah B1. B1 masuk. Nah, ini kamu bisa tutup dulu. B1 masuk. Nah, masuk, arahkan 4 jarimu ke depan atau ke utara. Kemudian ibu jarimu ke bawah. Nanti telapak tangan kananmu mengarah ke kanan. Ini gayanya. Ini gayanya. Ya kan? Kemudian, nah, kalau titik berada di sini yang menimbulkan B titik adalah I yang kedua. Berarti B2 arahnya kemana? B2 juga masuk di sini. B2. Kemudian arahkan 4 jarimu ke depan dan ibu jarimu ke atas. Maka arah lodanya ke kiri. Kamu visualkan. Oke, kan di sini saling tolak menolak. Ini perpanjangannya, ini ya, perpanjangan dari sini tolak sini, ini gaya F21 nolak 1 di perpanjangan dari sini tolak ke sini. Jadi nanti gambarnya kalau yang ini ya gambar akhirnya seperti ini akhirnya. Nah, ini tarik menarik namanya nih, tarik menarik. Ini I2, ini I1. Kalau tolak menolak nih, Ibu gambarkan tolak menolak ya. Gambarnya jadi gendut loh gini. Nah, ini I1, ini I2. Nah, ini I2, ini I1. Nah, ini akhirnya bentuk nih pangkawat. Jadi gendut gitu. Oke. Kita lanjutkan nanti dengan contoh soal. Kamu anak pahami dulu video yang Bu tayangkan ini dan kamu pahami sepaham-pahamnya. Terima kasih.